Tapi pertanyaan publik, apakah Pak Jokowi dengan mengintervensi MK dan mengembangkan politik dinasti, mengajukan anaknya jadi cawapres, itu beretika? Itu jelas-jelas cacat etika dan moral. Marilah kita menegakkan demokrasi dengan tidak melakukan politik kill the messengers, membunuh penyampai pesannya. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, beberapa hari yang lalu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, namanya Gilbran M. Nur kalau nggak salah, itu menobatkan Jokowi menjadi alumnus paling memalukan. Sebetulnya ini menarik sekali karena disampaikan oleh orang-orang yang di dalam internal UGM. Mereka merasa Jokowi juga alumni UGM, tapi bagi mereka dengan tingkah laku Pak Jokowi akhir-akhir ini, terutama dalam mengintervensi MK, kemudian melakukan manuver-manuver politik dinasti ini, membuat mereka merasa malu menjadi salah satu teman alumni. Jadi makanya Pak Jokowi dinobatkan menjadi alumni UGM paling memalukan. Ini pentahbisan yang menurut saya sangat menyakitkan, tapi ini realita. Harus diterima dengan baik. Pak Jokowi menjawab, oh, bolehlah ini era demokrasi, tapi harus juga punya etika dan sopan santun. Ini kata Pak Jokowi. Ya, itu proses demokrasi, boleh-boleh saja, tetapi perlu saya juga mengingatkan, kita ini ada etika sopan santun ketimuran. Tapi pertanyaan publik, apakah Pak Jokowi dengan mengintervensi MK dan mengembangkan politik dinasti, mengajukan anaknya jadi cawapres, itu beretika? Bahkan konon sudah menjadi keputusan MK bahwa keputusan nomor 90 dengan meloloskan Gibran menjadi cawapres itu jelas-jelas cacat etika dan moral. Artinya apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa anak muda harus beretika, Pak Jokowi sendiri juga kurang beretika. Jadi apa yang harus disesalkan Pak Jokowi, ini kenyataan dan harus terima. Ini adalah hasil dari apa yang Anda lakukan sendiri. Yang terjadi sekarang bukannya introspeksi diri, pendukung-pendukung Pak Jokowi, terutama buzzer-buzzer yang sangat gigih, tegak lurus pada Pak Jokowi, termasuk Ade Armando ini, menyikapinya menurut saya dengan sangat tidak demokratis. Bukan melakukan counter narasi dengan indah dan elegan, yang dilakukan adalah kill the messengers, membunuh penyampai pesannya. Caranya apa? Dikulitilah Gilbran M. Nur, Ketua BEM UGM ini, seolah-olah dia adalah alumni dari penerima beasiswa RK PKS. RK itu Rumah Kepemimpinan. Pertanyaannya, apa pasalnya kalau seseorang pernah menjadi penerima beasiswa dari Rumah Kepemimpinan? Toh kenyataannya tidak berpengaruh, dan apa yang disampaikan oleh Gilbran ini tidak terkait sama sekali dengan ideologi dari PKS. Gilbran ini benar-benar menyampaikan apa adanya, ini fakta bahwa seorang Jokowi telah merusak demokrasi, merusak tatanan hukum, dan mencederai reformasi yang kita perjuangkan. Ini loud and clear, dan ini tidak bisa dibantah. Jadi kalau Ade Armando mengkuliti bahwa si Gilbran ini alumni dari RK atau Rumah Kepemimpinan PKS, saya kira tidak tepat. Memangnya kenapa kalau alumni dari RK? Ada loh staf khusus Menteri Sekretaris Negara dan sekarang menjadi caleg PSI pun pernah menjadi ketua alumni dari Rumah Kepemimpinan. Namanya Valdo Maldini. Nah, kita mau ngomong apa? Kader PSI juga ada yang alumni dari Rumah Kepemimpinan PKS. Jadi artinya, marilah kita menegakkan demokrasi dengan tidak melakukan politik kill the messengers, membunuh penyampai pesannya. Harusnya mereka menyikapi bahwa pesannya apa, dianalisis, kemudian melakukan counter dengan elegan. Bukan membunuh penyampai pesannya. Ini cara-cara primitif ya. Cara-cara yang menurut saya tidak lazim dan menurut saya tidak bisa diterima, dan akhirnya menjadi bumerang buat Ade Armando. Karena apa? Di PSI saja ada calegnya juga alumni dari RK. Bahkan Pak Jokowi menerima seorang alumni RK menjadi staf khusus di Mensesnek bidang komunikasi media. Jadi
Masalahnya di mana? Pola-pola kill the messengers ini adalah pola yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang kebakaran jenggot dan berbau otoritarian, tidak demokratis. Dan ini sama sekali menghilangkan esensi dari pesan yang disampaikan oleh Gilbrand ini. Ini pesan dari anak muda, jelas, loud and clear. Harusnya ditanggapi dan membangun narasi dengan indah, tidak membunuh penyampai pesannya. Karena kill the messenger itu bukan area dari demokrasi yang kita sedang bangun. Saya kira itu ingin saya sampaikan buat Ade Armando. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.